Sapose, kita bertemu lagi. Kali ini topiknya adalah tentang masa depan, bagaimana membangun emosi positif pada masa depan. Karena begini, pernah dengar nggak istilah no pain no gain gitu? Dulu saya termasuk yang nggak setuju gitu. Karena kenapa kita harus menderita dulu gitu ya? Karena kita bisa menikmati kok prosesnya gitu. Sehingga nanti fisik kita juga lebih sehat, kita lebih bersemangat begitu. Nah, di positive psychology memfasilitasi itu. Jadi bagaimana dengan ke depan? Ke depan tuh kita membangun hope dan optimism. Caranya gimana gitu ya? Nah, baik. Nah, hope itu adalah goal yang ingin kita capai. Nah, goalnya itu bisa goal besar. Goal besar itu misalnya gini, oh fisik saya mau apa? Kalau saya biasanya goal besar tuh ada beberapa ya. Fisik, kemudian spiritual, mungkin finansial bisa dimasukkan, atau mungkin prestasi, pencapaian yang ingin dicapai dalam karier gitu. Kemudian juga misalnya yang studi, juga studi gitu ya. Jadi itu goal besarnya kita bisa lakukan semacam itu. Jadi ada beberapa goal. Kemudian sub goalnya apa? Kalau tadi misalnya di saya ada tambahan sebagai penulis misalnya. Berarti sub goalnya apa nih? Oh, saya harus melakukan tergantung penulisnya ya, menulis apa? Menulis ilmiah, kebetulan saya misalnya menulis ilmiah, populer, kemudian juga fiksi misalnya. Oh, berarti sub goalnya saya harus mencapai apa nih? Saya harus melakukan apa? Nah, itu ditulis dalam stepping gitu. Nah, kenapa itu menjadi optimis? Karena gini, kalau orang apatis itu melihat masa sekarang sama besok itu sama saja. Jadi dia jadi apatis gitu. Nah, untuk membangun optimis, kita membuat goal itu tadi dengan sub goalnya, dengan steppingnya, aktivitas yang ingin kita lakukan apa. Sehingga kita mempunyai harapan ke depan kan, sehingga kita menjadi orang yang lebih optimis. Nah, kalau fokus di situ, kita juga menginvestasikan energi kita untuk jadi orang yang resilient, orang yang tahan banting gitu ya. Karena kita tahu, oh kita akan melakukan apa nih. Fokusnya adalah ke depan, solusinya ada di sana. Nah, supaya kita tidak fokus ke depan terus, makanya diimbangin dengan yang masa lalu dan masa sekarang dengan sesi yang sebelumnya ya, di YouTube saya yang sesi sebelumnya. Itu perlu dikombinasi. Nah, karena gini, kita mencapai sesuatu itu bisa dengan tekanan, bisa dengan kekuatan. Nah, kalau dengan tekanan gimana? Nah, misalnya begini, kita mencapai sesuatu, tapi karena sebetulnya karena kita ingin membuktikan pada orang lain. Kita karena supaya tidak dikeluarkan oleh orang lain, supaya dinilai bagus oleh orang lain, supaya dinilai bagus oleh atasan. Nah, itu artinya diri kita tergadai dengan orang lain ya. Jadi kita penuh tekanan nih prosesnya gitu. Nah, oleh karena itu ada juga orang yang tipe kedua adalah mencapai prestasi karena dia ingin mencapai prestasi. Sehingga yang dibangun apa? Yang dibangun adalah dia mengembangkan diri gitu. Nah, cuman begini, kalau kita punya visi, goal tadi, punya semangat, tapi nggak punya nggak punya aksi. Jadi aksinya apa? Steppingnya tadi apa? Itu kita akan melamun gitu ya, tidak sampai sebetulnya, cuma melamun aja. Tapi kalau kita punya visi, kemudian punya aksi, tapi gak punya semangat, kita akan serba tanggung nih, gak mencapai goal yang akan kita capai. Nah, kalau kita punya semangat, kemudian kita punya aksi, tapi tujuannya gak ada, kita akan tidak jelas nih akan nyampe di mana. Nah, oleh karena itu di dalam positive psychology dikombinasi tiga-tiga ini. Jadi goalnya dibuat, sub goalnya dibuat, steppingnya apa yang harus dilakukan, termasuk di situ adalah mengembangkan diri. Mengembangkan diri apa? Karena kalau kita mau mencapai goal, terus di sini oh saya perlu mengembangkan diri apa ya untuk mencapai goal itu. Nah, itu dimasukkan dalam aksinya sehingga itu kita bisa mencapai ke sana. Nah, kalau saya biasanya begini. Saya buat beberapa goal, kemudian sub goalnya, kemudian aksinya apa gitu ya, aksinya apa. Terus sekarang ini skor saya berapa nih? Gitu. Kalau skornya total di goal itu misalnya 5 atau 10, skor saya sekarang ini sebenarnya baru mencapai berapa dengan yang sudah saya capai sekarang. Karena bisa aja kita kan sudah sebagian jalan gitu di masing-masing sub goal saya gitu. Misalnya tadi yang finance, misalnya tadi yang fisik, buat aja goalnya apa gitu. Nah, nanti skornya berapa. Terus kemudian kalau aksinya itu, steppingnya itu yang dilakukan apa, sudah itu di stabilo. Jadi kita tahu, oh ini saya sudah lakukan rutin, yang ini belum, yang ini sudah selesai gitu ya, ada evaluasinya.
Sehingga kita optimis karena kita menuju ke depan gitu ya. Terus kemudian kita juga melihat, oh kita harus mengembangkan apa, begitu. Nah, oleh karena itu kita menjadi bukan orang yang pesimis gitu ya, karena kita tahu apa yang harus kita lakukan. Baik, demikian. Jadi kita perlu membangun emosi positif ke depan itu dengan cara kita membangun hope dengan optimism, karena dengan membuat hope itu kan goal gitu ya, goal. Kemudian ada sub goalnya, kemudian steppingnya apa, kemudian ada evaluasinya. Goalnya jangan satu, dibuat beberapa goal karena kehidupan kita bisa ada pribadi, ada yang profesional kan. Nah itu bisa kita gabungkan, diintegrasikan gitu. Nah kalau kita melakukan itu, kita menjadi punya goal ke depan, punya gairah, dan kita punya aksi. Nah itu nanti bisa mencapai kesuksesan dengan kita nyaman. Nah untuk mendukung itu nanti kita akan bahas tentang strength gitu ya, karena strength itu ada kompetensi hard kompetensi yaitu knowledge dan skill, baik yang soft skill dan hard skill, kemudian karakter positif gitu. Jadi nanti kita bahas itu untuk mendukung goal kita gitu ya, apa saja yang perlu kita lihat sehingga nanti kita bisa nyaman nih gitu. Jadi menuju ke depan itu nyaman gitu, karena bisa aja mencapai ke depan tadi yang pakai pen tadi, misalnya gitu kita mau ke mana gitu ya, ilustrasinya kita mau kemana, ke suatu tempat gitu misalnya. Nah kemudian kita naik kendaraan, bisa aja naik kendaraan yang 4 orang, sehingga yang terjadi apa? Bisa sih kecapai di sana, tapi di dalam prosesnya kita nggak nyaman gitu. Nah oleh karena itu kita bisa pilih dengan yang nyaman dengan cara membangun emosi positif tadi. Begitu ya, jadi rangkaiannya sebetulnya di dalam psikologi positif ada 3. Bagaimana membangun emosi positif pada masa lalu gitu. Kemudian membangun emosi positif pada saat sekarang, membangun emosi positif pada saat untuk masa depan. Jadi kita bisa kombinasikan 3-tiganya sehingga nanti kita nyaman dalam menjalani kehidupan kita. Jadi didominasi emosi positif sehingga kita juga lebih sehat gitu ya, karena kita banyak hormon positif yang keluar, yang dirilis di kita. Ada endorfin, endogenous morfin yang ada dalam diri kita, kemudian dopamin, serotonin gitu ya. Jadi sel-sel kita juga jadi sehat, kita lebih bersemangat. Kalaupun ada emosi negatif yang muncul, itu cepat di recovery-nya cepat gitu. Karena ingat ya, emosi negatif itu lebih kuat 3 kali lipat mempengaruhi diri kita daripada emosi positif. Jadi misalnya kita punya pengalaman menyenangkan gitu ya, itu mungkin 1 bulan kemudian mungkin kita sudah nggak ingat-ingat. Tapi kalau pengalaman negatif kan itu bisa masuk ke dalam hati kita gitu. Jadi kita perlu membangun emosi positif supaya apa? Banyak-banyaknya emosi positif supaya kalau muncul emosi negatif kita bisa cepat recovery-nya. Begitu ya. Jadi bangunlah emosi positif pada masa lalu, masa sekarang, dan masa depan. Begitu, semoga sukses dan semoga bermanfaat untuk kita semua. Baik, sampai ketemu pada sesi berikutnya. Sapose. Dah.